4 ya. Karena saya ini minggu ini lumayan banyak kegiatan dan materinya banyak untuk materi ini gitu ya. Oke, jadinya di sini kalau seperti kalian bisa lihat ada 2.1 sampai 2.3 ya, kita buat di video yang berbeda-beda masing-masing ya. Itu. Jadinya pertemuan 2.1 ini theory of computation ya sana ya. Jadinya teori ilmu komputer. Ya, dalam teori ilmu komputer dan matematika, teori komputasi adalah cabang yang membahas seberapa efisien masalah dapat diselesaikan pada model komputasi menggunakan algoritma. Jadinya di sini mengukur ya masing-masing algoritma yang dibuat ya untuk model komputasinya untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Seberapa efisien ini, evaluasinya bisa macam-macam, bisa diukur dengan cara manual misalnya yang dilakukan full oleh manusia atau digunakan oleh sama-sama komputer tapi algoritma yang berbeda, atau ini ya model cerdas dan model tidak cerdas dan sebagainya gitu ya. Jadinya banyak sekali evaluasi yang dimaksud di sini efisiensi. Ininya dari sanalah ini ya para ilmuwan itu terus meneliti supaya komputer itu menjadi semakin efisien kan begitu ya, dengan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak di sini umumnya adalah algoritma ya. Jadinya ini adalah bagian dari ini ya cabang ilmu ya automata theory and formal language. Itu yang mau kita bahas, computability theory dan computational complexity theory. Itu yang tidak kita dalami di mata kuliah ini gitu ya. Sana. Oke, jadinya di minggu lalu mungkin saya sempat keluar ini, jadinya pertanyaan abadi ya. What are fundamental capabilities and limitation of computer? Jadinya apa fungsional ya atau kapabilitas dasar dari komputer dan limitasi daripada komputer ya, sampai mana batas kemampuan komputer itu sesuatu yang sampai kapanpun susah dijawab ya, karena fungsi dasar komputer yang awalnya mungkin cuma ngetik dan menghitung sekarang udah bebas jauh sekali gitu ya. Dulu mungkin bisa nonton video yang tersimpan di hard disk, sekarang udah streaming. Habis itu game yang dulu diinstal sekarang online ya, dan macam-macam ya yang dulu kita nggak bayangkan sekarang jadi fungsi dasar komputer termasuk smartphone ya. Terus kita nggak tahu 10 tahun lagi seperti apa komputer akan berkembang. Jadi kita nggak bisa menerka limitasinya seperti apa. Mungkin besok-besok kita nggak ada ngetik lagi, langsung ngomong, langsung komputer yang ngerjain, atau bisa baca pikiran kita nggak tahu ya gitu ya. Ini mungkin sama cucu kita, masih pakai keyboard jadul banget gitu, mungkin gituin nggak tahu ya gitu. Ya, di dalam ini kita coba refreshing tentang matematika preliminaris ya, dan notation yang mungkin kalian ini pelajari waktu matematika discrete ya. Oke, yang pertama adalah set himpunan ya. Di sini apa namanya kumpulan elemen tanpa struktur apapun selain keanggotaan. Jadinya himpunan sih all about keanggotaan gitu ya. Ini sini himpunan S yang memiliki anggota E1 sampai EN ya, kesekian, anggota kesekian. Dan X adalah bagian dari S, menandakan X bagian dari ini ya, S itu ininya ya. X itu entah yang mana, E kesekian yang mana gitu ya. Ini contohnya adalah ini, S adalah I lebih besar dari 0, I adalah bilangan ganjil, 1 sampai 35 sampai unlimited ya, karena di sini lebih besar. Jadi ada syarat sampai mana maksimalnya gitu ya. Jadi operasi set di sini ada union, intersection, sama difference. Jadinya kalau union itu menyandakan atau ya. Jadinya salah satu mana aja terpenuhi syaratnya berarti masuk gitu ya. Itu ya. Jadi misalnya genap dan ganjil berarti semua bilangan bulat gitu misalnya gitu ya. Terus ini S1 intersection dengan ini berarti kalau bilangan genap sama bilangan ganjil diinterseksikan hasilnya adalah kosong gitu ya. Tapi kalau misalnya bilangan ganjil diinterseksikan dengan bilangan prima ya ada gitu 1, 3, 7 dan sebagainya gitu ya. Ini misalnya ini ya apa namanya misalnya S1 minus S2 misalnya semua bilangan prima yang tidak ganjil gitu ya, misalnya itu ya, jawabannya 2 aja gitu ya kalau nggak salah ya itu ya, selain dirinya sendiri dan 1 kan gitu ya. Oke, seperti itu.
Nah, itu ini semesta dan kosong ya sana. Ini semesta misalnya adalah semua angka bilangan bulat gitu. Misalnya ini selain bilangan bulat nggak boleh masuk, 0, nggak boleh masuk. 0, kosong gitu misalnya ya. Jadinya apa namanya eh, bilangan yang nggak mungkin ada gitu misalnya ya, seperti itu. Ya, jadinya macam-macam ya, banyak himpunan kosongnya. Jadinya yang tidak terdefinisi atau terdefinisi tapi hasilnya nggak ada gitu. Ya, di Morgan Law ya sana. Jadinya ini ya banyak proving ya untuk sana. Jadinya union daripada ini ya apa namanya bukan ini apa namanya not A atau B sama dengan not A dan not B gitu ya. Not A dan B sama dengan not A or not B gitu ya sana ya sana. Jadi bukan seperti itu. Jadi ini yang ini nanti contoh-contohnya ingat-ingat ini ya apa namanya waktu matematika selain Morgan Law juga banyak law-law yang lain ya sana. Di subset dan power set, intinya subset itu bagian dari gitu ya. Jadinya terus ada proper subset, intinya bagian dari S memiliki anggota yang tidak dimiliki oleh S1. Intinya kalau bagian dari itu kita nggak tahu apa namanya S itu memiliki anggota lain selain S1 gitu misalnya sana ya. Jadi mungkin ada anggota lainnya gitu. Kalau itu disebut proper subset berarti dia benar-benar bagian, bukan tidak. Jadinya sama dengan ini ya, lebih besar atau lebih besar dari sama dengan gitu. Kalau lebih besar sama dengan kan dia juga masuk. Intinya tandanya seperti ini. Tapi kalau misalnya lebih besar berarti yang benar-benar lebih besar gitu ya. Dia tidak termasuk gitu. Jadi power set adalah semua subset yang mungkin dari S. Misalnya ABC, A, B, dan C, terus AB, BC, dan ABC gitu ya sana. Dan termasuk himpunan kosong juga ya. Nah, terus function ini function aturan yang menetapkan elemen dari satu set domain ke elemen unik dari set lain ya range. Nah, ini F ya S1 ke S2. Gitu. Hubungannya adalah disebut dengan relation gitu ya. Ini semua ya. Jadi semua S adalah bagian dari S1 gitu ya. Sebagian S ya S adalah bagian dari S1. Jadi misalnya semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah automata semester sekian gitu ya misalnya. Terus sebagian mahasiswa yang mengambil mata kuliah automata adalah perempuan gitu misalnya kan seperti itu ya caranya ini. Kita lanjut ke graf ya sini jadinya sini ada V1, V2 sampai ini ada disebut dengan vertices yang menandakan titik terus yang menghubungkan antar titik adalah edge ya E1 sampai EM ya sana. Adanya misalnya E ke I itu biasanya menandakan ini ya dari suatu himpunan V menghubungkan VJ dan VK gitu ya di sana. Seperti ini ya. Jadi misalnya di sini segi 4 gitu kan ya, 4 sudut dan 4 sisi tapi dalam graf nggak seperti ini. Di sini diagonal juga bisa masuk gitu. Ini ada 5 edge ya bisa dipakai 6 juga kalau misalnya mau menghubungkan V3 dan V2 ya seperti itu. Tree ya jadinya tree adalah grafik yang terhubung tidak memiliki siklus secara ekuivalen. Pohon adalah graf terhubung dengan tepat n-1 sisi di mana terdapat titik pohon gitu ya. Ini tidak ada siklus, tidak ada putaran. Kalau ini kan bisa berputar ya. Kalau ini nggak bisa berputar, intinya itu ya dan Anda memiliki percabangan. Jadi 4 ini terhubung dengan 1, 2, 3 dan 5 ya. Tapi yang lainnya terhubung masing-masing. Misalnya 6 sama 5 aja, 5 sama 4 saja, 1 sama 4 saja, 2 sama 4 saja, 3 sama 4 saja juga gitu ya. Sana. Ini misalnya tree menghubungkan ini ya. Kalau 6 vertices biasanya -1. Ini semua dihubungkan itu biasanya yang kemungkinan yang muncul. Ya. Sana itu. Jadinya semua harus terhubung ya biasanya gitu. Apa namanya kalau nggak dihubungkan apa gunanya ada vertices kan itu misalnya. Oke, itu ya tentang bagian pertama ya. Selanjutnya ini ya apa namanya kita bahas di 2.2 ya.